dari permasalahan itu sebentar ya, kok sepertinya Tolong klik continue ya teman-teman. Mohon maaf Bu Yasaro. Mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala teknis. Mohon maaf Bu Yasaro, monggo silakan dilanjutkan. iya, maaf ya Mbak ya, tadi secara tiba-tiba saya keluar dengan sendirinya tanpa ada sebab yang jelas ya. Baik, saya lanjutkan ya dari penjelasan saya berikutnya untuk tujuan yang kedua, yaitu ini tadi ya, menambah pengetahuan, ilmu dan konsep pengetahuan tentang satu pokok pengetahuan tertentu ya. Kemudian yang ketiga itu membina kemampuan menulis ilmiah ya dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Kita kembalikan lagi bahwa karya ilmiah itu memiliki prosedur yang berbeda dengan tulisan yang lain. Setiap kemudian kita menyampaikan sebuah gagasan ataupun pendapat, maka akan selalu ditanyakan mana buktinya, mana dasarnya. Misalnya contoh paling sederhana kita mengemukakan ya bahwa kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Kita sering sekali membuat pernyataan semacam itu. Tetapi pernyataan atau pendapat tersebut itu tidak akan diterima ketika kemudian kita tidak bisa menunjukkan mana indikasi yang menyatakan kalau, mohon maaf, pendidikan di Indonesia itu dalam posisi seperti tadi, tidak sesuai dengan yang diharapkan itu apa? Maka kita harus punya parameternya. Nanti bisa kemudian ditentukan parameternya yang menyatakan bahwa pendidikan Indonesia itu kurang dari mana. Oh, ternyata dari segi output pendidikannya masih kurang. Oh, dari temuan PISA-nya ternyata dari sekian siswa Indonesia bisa memecahkan dengan dengan kemudian soal-soal level tinggi ya, high thinking order ya. Itu ternyata masih kurang. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Berbeda dengan tulisan yang lain, yang kita bisa menyampaikan gagasan itu sekehendak atau semau kita. Karena memang tidak perlu dasar itu. Berikutnya adalah ya, di sini kita mulai dulu dari pengantar ya, bahwa setiap karya tulis ilmiah itu harus memenuhi format dan persyaratan yang ditentukan. Baik dari sistematika, kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan. Kalau Anda semua saya yakin ya karena sudah belajar mata kuliah bahasa Indonesia pada semester 1 ataupun 2, di sana Anda diajarkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki karakteristik ya, mulai dari nanti objektif, kemudian cendekia, kemudian logis, dia harus disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan seterusnya. Kemudian yang kedua atau berikutnya, karya ilmiah yang baik itu harus dirancang secara sistematis dan runtut. Makanya ketika kita punya ide, punya konsep mau menulis apa, tidak kemudian langsung secara otomatis kita eksekusi. Jadi punya ide terus tiba-tiba langsung, ya wes saya mau menulis ini. Tidak bisa begitu. Ternyata konsep ataupun ide yang kita miliki tersebut itu harus dimatangkan. Bagaimana cara mematangkan? Yaitu nanti banyak ya. Ada proses-proses yang harus dilalui ya,
Mungkin pertemuan besok ya, saya akan menjabarkan tahapan-tahapan untuk sampai menulis itu bagaimana. Terus berikutnya, yang ketiga, di sini untuk formatnya atau sistematika sebuah karya tulis ilmiah, itu sebenarnya hanya, secara utama terdiri dari 3. Akan tetapi nanti dipecah-pecah ya, bagian inti dari tulisan itu sendiri ya, nanti ada pendahuluan, kemudian telaah pustaka, metode penulisan, analisis dan sintesis ini harus seimbang. Berikutnya, salah satu teknik yang bisa kita gunakan ketika mau menulis sebuah karya ilmiah seperti yang tadi sempat saya singgung ya, memang ketika ada ide tidak langsung secara otomatis dieksekusi. Perlu nanti dibuat draft dulu ataupun kerangka ya. Maka di sini disarankan untuk membuat kerangka tulisan ataupun outline. Meskipun saya yakin terkadang kita semua itu tidak sempat ya untuk membuat kerangka karangan, ya karena faktor the power of kepepet ya, karena kekuatan kepepet itu ya. Besok tugas dikumpulkan, hari ini baru punya ide hari ini, dalam tempo 1 hari ternyata selesai. Maka kalau kemudian dibuat kerangka tulisan tadi biasanya waktunya tidak keburu ya. Jadi itu. Kemudian format karya ilmiah, di sini yang tadi sudah sempat saya singgung, terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, kemudian masalah apa yang akan Anda kaji, kemudian tujuan dari penulisan atau Anda melakukan penelitian itu untuk apa, termasuk nanti di dalamnya adalah manfaatnya, manfaat dari penelitian itu. Kemudian yang kedua itu adalah tinjauan pustaka yang nanti akan Anda gunakan sebagai sandaran ketika Anda melakukan sebuah pembahasan. Ya, dari temuan data yang Anda dapatkan itu kemudian nanti dibahas, tentunya Anda membutuhkan peranan dari pustaka ini. Kemudian yang ketiga adalah metode penulisan, nanti ada diagram alur penulisan ya, data dan informasi yang diperlukan, ada teknik pengumpulan datanya, kemudian teknik analisis datanya, kemudian analisis dan sintesis, simpulan dan saran daftar pustaka dan lampiran. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian awal sebelum proses eksekusi ya. Eksekusi untuk menulis sebuah karya ilmiah, ternyata hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah bagaimana kita mempunyai ide atau inspirasi apa yang akan kita tuliskan. Jadi tentu saja karena kenapa harus itu dilakukan? Kita tidak mungkin akan menulis kalau kita tidak mempunyai ide ataupun sesuatu yang akan kita tuliskan. Maka penting di sini kita mencari ide itu. Maka hal yang harus dilakukan oleh kita adalah menemukan ide kreatif. Bagaimana agar kita memiliki ide yang nanti akan menjadi dasar ketika kita nanti akan proses menulis. Maka di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ide itu adalah sesuatu yang mahal ya. Ide itu bisa muncul secara spontan, bisa juga perlu pancingan. Maka kita sendiri itu ada beberapa cara yang harus kita lakukan bagaimana agar ide kreatif itu muncul ketika kita butuhkan. Kadang kan sering sekali ya ketika saya tanya kepada mahasiswa, ya, kok suka sekali ya mendadak besok minggu depan itu pengumpulan draft terakhir untuk ujian skripsi. Kok baru minggu ini dikumpulkan? Kenapa? Saya baru punya idenya sekarang, Bu. Jadi saya minta tolong. Nah, misalkan begitu, akhirnya apa? Kami pun juga kerjanya dikejar-kejar. Padahal tugas kami kan bukan hanya mengajar dan bukan hanya membimbing maksud saya, termasuk nanti juga urusan administrasi dan juga mengajar itu. Maka di sini cara untuk menumbuhkan ide kreatif yang pertama adalah rajinlah mengembangkan rasa ingin tahu. Melalui pertanyaan ya 5W1H. 5W1H itu kan
seperti Anda kalau di dalam bahasa Indonesia itu diajarkan nggak boleh 5W1H. Adik si Mbak. A-nya yang pertama adalah apakah, karena dianggap tidak nasionalis nanti. A-nya adalah apakah, D-nya itu di mana, K-nya itu adalah kapan, C-nya itu adalah siapa, M-nya itu adalah mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana. Nah, dengan pengajuan adik Simba itu ya, agar mudah menemukan ide-ide yang dapat ditulis, sehingga menulis menjadi mudah. Kemudian berikutnya, pemicu ide itu sebenarnya ada di mana-mana. Yang kita butuhkan itu hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Kira-kira ada permasalahan atau tidak yang nanti bisa kemudian kita jadikan sebagai ide atau sumber ide yang nanti akan kita eksekusi untuk bahan tulisan. Yang ketiga, kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Mohon maaf ya, agak sedikit seronok. Tapi ada seorang penulis terkenal ya, Pak Safardi, itu ternyata idenya itu muncul, mohon maaf, ketika di kamar mandi. Jadi secara spontan. Jadi kalau mau cari ide, itu beliau itu ya ketika di kamar mandi itu tadi gitu loh, buang hajat wes tak tunjukkan. Nah, jadi itu yang dilakukan itu dan itu adalah luar biasa. Nah, maka kita kenali bagaimana kemudian ide-ide kreatif kita itu muncul. Ada yang nanti misalkan, oh saya traveling Bu, saya suka menyepi di gua misalkan ya, ada yang traveling, ada yang suka menyepi untuk agar muncul ide-ide itu tadi. Berikutnya, kalau Anda perhatikan di sini ya, ini adalah sebentar, ternyata ada. Apakah ide ini Anda klaim adalah kreatif? Nah, coba Anda perhatikan. Ya, kalau telepon ya, ini telepon jadul ya. Ternyata kalau telepon lama berjam-jam itu megang itu capek. Akhirnya apa? Dihitungkan aja. Kemudian ini ya, susah sekali saya pilek. Akhirnya dijadikanlah itu ya. Nanti kalau dibutuhkan tinggal narik-narik aja dari atas. Kemudian ini ya, tabung gas. Ternyata bisa diubah menjadi galon. Bukan galon, helm. Sampai saya salah ya. Helm. Ini adalah ide-ide kreatif, mungkin ditertawakan orang. Tetapi di sana kemudian memunculkan temuan-temuan baru itu tadi. Saya lanjutkan ya. Bagaimana kemudian ide kreatif itu muncul? Maka di sini kemudian kalau Anda belajar ya tentang psikologi, ternyata di sana ide kreatif itu kaitannya dengan kemampuan otak kanan. Karena otak kanan itu kan cenderung kepada kreativitas ya. Memikirkan sesuatu yang baru, senantiasa berinovasi, dan seterusnya. Nah, berikutnya, bagaimana kemudian sumber ide itu agar muncul? Nah, di sini ternyata perlu pemicu. Nah, pemicunya apa saja? Salah satunya yang pertama adalah banyak membaca laporan hasil penelitian. Kok saya nanti kalau buat skripsi sepertinya kok saya tertarik ini ya. Ini sepertinya menarik bagi saya. Yang kedua, itu dari seminar dan diskusi. Ya, mengikuti seminar kok sepertinya bagus ya ini dari pemaparan pemateri tertentu. Kemudian pernyataan pemegang otoritas ya. Misalkan Pak Jokowi sedang berpidato. Tiba-tiba orang bahasa Indonesia kemudian, oh iya bagus itu. Saya mau melihat misalkan bagaimana sih gaya bahasa Pak Jokowi itu sendiri ketika berpidato dari segi ragam bahasa yang digunakan, misalkan begitu. Kemudian browsing di internet, mencari informasi di internet ya, karena saat ini memang dunia saat ini memang digital ya, semuanya serba digital. Kita bisa mengakses informasi dimanapun dan kapanpun,
maka kita manfaatkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman, ya. Pengalaman mungkin dari peristiwa keseharian ataupun juga pengalaman teman, itu bisa kemudian kita jadikan sebagai sumber ataupun inspirasi ketika kita menulis. Kemudian dari pengamatan ya, itu. Berikutnya ini ya untuk yang sebentar saya ternyata terlewat. Ini teknik menciptakan ide baru itu sendiri. Nanti bisa melalui brainstorming atau curah pendapat dengan orang lain, kok sepertinya ini bagus ya. Nah, itu. Kemudian ada diskusi kelompok ya. Nanti misalkan membahas apa, sesuatu yang menarik apa. Kemudian nanti juga bisa Anda sebutnya itu adalah pencarian atau penelusuran di perpustakaan dan juga internet. Nanti bisa kita manfaatkan bagaimana kemudian ide-ide baru atau sesuatu yang berbeda itu akan muncul. Berikutnya adalah apa saja yang menjadi pertimbangan ketika kita menetapkan sebuah ide. Ya, maka di sini ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, bahwa ide yang akan kita bahas yang menjadi bahan tulisan atau kita angkat sebagai karya ilmiah nantinya, itu tentu saja dan harusnya, saya tekankan harusnya, itu berarti wajib, itu adalah melihat dari unsur kemanfaatan. Seperti yang sudah saya singgung pada slide sebelumnya, bahwa salah satu tujuan mengapa kita menulis karya ilmiah itu adalah dalam rangka untuk memecahkan masalah. Berarti kalau memecahkan masalah, otomatis berarti apa yang akan kita tuliskan hendaknya itu memiliki unsur kemanfaatan itu tadi. Kemudian yang berikutnya, hendaknya topik yang akan kita bahas itu hendaknya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kemudian ini topik bagus loh ya, masih jarang dilakukan. Tetapi ternyata dari segi kemampuan Anda tidak bisa. Karena kalau kita berbicara kemampuan, masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda, makanya subjektif. Ada orang yang mampu. Mampu ini kita berbicara dari segi kemampuan yang skupnya luas ya. Ada kemampuan yang berdasarkan dari kecerdasan, ada dari fisik, ada juga dari kefinansial. Ada orang yang misalkan mohon maaf, ketika membuat penelitian itu ternyata enggak apa-apa menghasilkan uang 100 juta. Seperti dulu saya punya teman satu kos ya, ketika tesisnya itu saya tanya, karena meneliti orang biologi itu meneliti kerbau rawa. Kerbau rawa itu ternyata untuk sampai ke lokasi penelitian itu harus naik kapal motor. Sekali naik motor itu PP 250. Belum tentu sampai di sana kerbau rawanya itu naik. Biasanya tuh berendam, itu loh. Kesulitannya itu di situ. Ternyata setelah dikalkulasi, barulah kemudian ketemu untuk pencarian data ya, tesis itu tadi, itu habis sekitar 50 juta. Nah, bayangkan kalau saya sebagai orang bahasa, orang sosial, pasti mikir-mikir, ya Allah duit sakmono loh, itu SPP, kalau dulu SPP saya itu 8 juta, Anda bisa bayangkan uang segitu untuk bahkan sampai lulus ya. Contohnya itu begitu. Berikutnya adalah bahwa untuk ide itu adalah menarik. Menarik dalam artian orang itu tertarik, merasa tertarik dengan apa yang akan kita bahas itu. Kemudian spesifik ya, jelas. Kalau saya mengajar bahasa Indonesia, selalu nanti saya ajarkan mahasiswa. Ayo bagaimana agar topik yang Anda tentukan itu tidak luas. Makanya perlu adanya pembatasan, yaitu ada pembatas empiris, ada pembatas teori. Maka ini harus dispesifikan. Yang berikutnya adalah apakah kemudian karya itu dapat memberikan inovasi?
Kalau mohon maaf, karya itu sudah terlalu banyak diteliti, terus apa kepentingannya? Maka ini yang harus juga kita perhitungkan. Kemudian yang terakhir di sini ya, berkaitan dengan referensi. Apakah kemudian karya ilmiah yang kita tuliskan itu, referensinya itu dapat diperoleh dengan mudah atau tidak? Bisa kita jangkau atau tidak? Inilah yang kemudian harus juga menjadi pertimbangan kita. Makanya di sini ayo mulai berpikir menemukan ide itu, karena ide adalah sesuatu yang mahal. Baik, selanjutnya kita langsung praktik ya. Contohnya bagaimana sih Bu cara untuk mendapatkan ide itu? Nah, ini contohnya. Kita lihat ya dari peristiwa di sekitar kita. Misalnya berkaitan dengan masalah pertanian. Sering sekali kita dapati ya tentang tikus ya. Bagaimana kemudian tikus ini merajalela sehingga kemudian merusak tanaman ya, tanaman para petani ini. Nah, maka kemudian kita bisa memunculkan bagaimana kemudian cara menanggulanginya. Kemudian kita bahas selanjutnya itu masalah hukum. Kita lihat ya bagaimana kemudian kesadaran hukum yang kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Apakah dalam kategori rendah, dalam kategori tinggi, atau dalam kategori sedang. Terus berikutnya kita pikirkan bagaimana cara untuk menanggulangi itu. Terus berikutnya di sini ya, seperti yang Anda lihat ya, ada persoalan sumber air bersih, kemudian limbah dan juga kerusakan lingkungan ya. Kalau dulu berkaitan dengan limbah itu menjadi persoalan yang tidak bisa kita pecahkan sampai dengan sekarang, apalagi sekarang ditambah dengan adanya masker ya. Masker yang ternyata di sana tentu saja kita saja kalau kita menggunakan yang medis sehari satu bahkan dua. Kalau kita berbicara anjuran dari misalkan dari dokter, itu ternyata setiap 4 jam harus ganti. Kalau ritme kita misalkan berada di luar ruangan ya, setiap 4 jam harus diganti. Nah, contohnya, kita bayangkan berapa banyak kemudian, limbah yang kita hasilkan ya, untuk nanti itu tadi, yang tentu saja berakibat atau berdampak pada kerusakan lingkungan. Terus misalkan kita bisa berangkat ya, berkaitan dengan potensi lokal yang dimiliki. Dulu pada waktu sambutan Pak Rektor ya, Pak Rektor ketika IAIN ini beralih status menjadi UIN, beliau menyampaikan bahwa salah satu kriteria untuk nantinya menjadi UIN itu adalah adanya beberapa fakultas baru. Maka di sini beliau menyampaikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kalau dilihat dari potensi Tulungagung itu yang akan dibutuhkan itu adalah berkaitan dengan hasil sumber daya kelautan. Maka besar kemungkinan yang akan diangkat itu adalah yang akan dibuka, maksud saya adalah jurusan kelautan. Kemudian nanti juga kedokteran ya. Kalau di sini Anda lihat ya, dari potensi pariwisata di Tulungagung juga demikian banyak ya. Itu nanti juga menjadi sumber ide yang cukup menarik untuk kita eksekusi menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, kemudian yang lainnya di sini itu ada permasalahan. Misalkan tentang sistem pendidikan, kemudian sampah, transportasi, kepadatan lalu lintas, kemudian bahan bakar minyak, polusi udara, kepadatan penduduk, korupsi, dan sebagainya ya. Maka apa ide solusinya? Nah, maka di sini yang harus kita lakukan adalah pikirkan apa latar belakangnya. Mengapa peristiwa itu mengapa peristiwa itu terjadi? Terus bagaimana kemudian
solusi ya, solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, kemudian Anda munculkan solusi yang pernah ditawarkan apa. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda di sini, semua tahu apa itu COVID-19 ataupun juga kita sebut dengan virus corona. Ternyata dengan adanya virus corona atau COVID-19, kita bisa menggunakan pemikiran ataupun juga paradigma berpikir yang berbeda. Di sini misalkan orang bahasa, ketika kemudian mencermati munculnya virus corona, ini bisa kemudian memunculkan sebuah ide yang menarik untuk nanti diteliti. Judulnya misalkan nanti yang kalau di sini ada yang dari jurusan bahasa Indonesia ya, atau bahasa yang lain juga tidak apa-apa. Penggunaan bahasa persuasi dalam iklan layanan masyarakat untuk menyosialisasikan kehidupan baru pada era pandemi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Ternyata kita melihat bagaimana sih pemerintah daerah, dalam hal ini Tulungagung, ini menggunakan ataupun menyadarkan masyarakat melalui himbauan, melalui pamflet, spanduk, ya, kemudian iklan layanan masyarakat, sehingga masyarakat ini nanti memiliki kesadaran bahwa bahaya COVID ini belum berlalu, tetap harus laksanakan 3M. Nah, ini jadi misalkan begitu, kebetulan ya, ini tulisan ini insya Allah nanti bulan Agustus saya presentasikan ya dalam seminar atau konferensi internasional masyarakat linguistik Indonesia ya. Itu juga sifatnya spontan begitu loh, ketika saya mendapatkan itu. Kok sepertinya saya ikut-ikutan saja ya, kok tertarik buat apa ya. Nah, saya tidak tahu kalau ternyata ini disetujui dan bulan Agustus nanti dipresentasikan. Contohnya begitu. Kemudian yang kedua, itu nanti kalau orang dengan basic sosial, ya, itu nanti bisa kemudian melihat ataupun tertarik mengangkat sebuah topik ya, topik tentang COVID-19 dan perubahan dinamika sosial dalam masyarakat. Apakah ada Bu perubahan dalam masyarakat sebagai akibat dari virus corona? Ada. Dengan adanya pembatasan fisik, kita harus membatasi diri untuk bertemu dengan orang lain. Kita yang sebelumnya makhluk sosial harus kemudian menjadi individu tertutup, sebisa mungkin minimalisasi keluar rumah. Ini kan tentu saja memberikan dampak luar biasa. Bahkan kalau Anda cermati misalkan bagaimana kemudian penolakan ya, penolakan terhadap pasien COVID ya, ketika akan isolasi mandiri. Bagaimana kemudian tenaga nakes yang meninggal mau dikuburkan itu ternyata ditolak oleh masyarakat. Ini loh, gejala semacam ini itu ternyata kalau kita jeli itu bisa menjadi bahan menarik untuk kita lakukan sebuah penelitian yang akan menjadi karya tulis ilmiah itu tadi. Terus misalkan basic Anda orang ekonomi, Anda bisa membahas ya, bagaimana kemudian dampak COVID ini terhadap krisis ekonomi masyarakat, kelas menengah ke bawah. Kalau Anda mencermati seperti prediksi pasca Lebaran, ya, pasca Lebaran itu kan benar-benar kenaikan jumlah ya yang terkonfirmasi positif kan benar-benar kurvanya melonjak dengan tajam. Nah, terus kemudian ketika kemudian Presiden Jokowi ini diberikan masukan, bagaimana kalau kita lockdown seperti negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura. Kemudian dijawab, kita tidak bisa melakukan kebijakan lockdown. Kenapa? Karena kultur masyarakat kita saat ini bekerja, itulah yang dijadikan sebagai sumber pangan. Jadi tidak bisa. Kalau negara lain tidak, mereka bisa lockdown. Kenapa? Karena pemerintah ketika kebijakan lockdown ini diberikan,
Maka konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan, memenuhi kebutuhan masyarakat itu tadi. Ya, jadi misalkan nanti ya diberikan sembako dan seterusnya, maka kita belum siap. Kita akhirnya muncul kebijakan baru PPKM itu tadi ya, pembatasan pembatasan dalam skala mikro itu tadi. Kemudian biologi ataupun juga nanti jurusan lain ya, nanti bisa dilihat bagaimana kemudian peran atau kontribusi limbah masker ini terhadap kerusakan lingkungan. Nah, berikutnya, bagaimana kemudian ide yang kita miliki itu agar kreatif? Maka di sini solusi yang pernah Anda ada tuliskan. Kemudian Anda memunculkan di sini, yaitu di sini ide Anda dalam artian agar Anda apa yang Anda sampaikan, yang Anda bagikan itu tadi itu menjadikan sesuatu yang berbeda. Ada inovasi ya dengan karya-karya sebelumnya. Nah, ini adalah alurnya, yaitu mulai dari latar belakang, menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya tema atau topik judul karya ilmiah dipilih, kemudian identifikasi masalah, kemungkinan masalah yang timbul dari tema atau topik ya, atau judul karya ilmiah. Kemudian pembatasan masalah ya, menetapkan memilih masalah dari kemungkinan yang ada disertai argumentasi. Perumusan masalah ya, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masalah yang telah dipilih. Tujuan dan manfaat karya ilmiah ya, merumuskan tujuan yang konsisten dengan masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya. Kemudian kita bahas berkaitan dengan masalah. Ya, masalah sendiri adalah merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Jadi kekuatan dari karya ilmiah itu adalah berkaitan dengan masalah. Kalau boleh saya bertanya ya kepada Mbak Moderator, Mbak Moderator punya masalah atau tidak? Alhamdulillah punya, Bu. Nah, kalau boleh saya bertanya, masalah itu apa sih Mbak? Apa ya? Sesuatu yang menjadi beban gitu, Mbak. Nah, selain itu apa? Apa sebenarnya? Kok misalkan kenapa masalah Mbak Faiza dengan masalah saya, terus dengan masalah Mbak Sri Wahyu, ini kok berbeda? Itu sebenarnya kenapa? Ya mungkin dari latar belakang juga kali ya, Bu, yang Nah, mempengaruhi masalah tiap individu. nah, sebenarnya kalau kita mencermati mengapa muncul masalah, mengapa permasalahan masing-masing orang itu berbeda. Maka secara sederhana sebenarnya kita mendefinisikan masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Saya loh Bu, pengen setiap bulan itu dikasih orang tua itu 2 juta, tapi kok saya ternyata cuma diberikan 1 juta. Nanti satunya beda. Bu, saya tuh loh Bu inginnya dikasih orang tua itu diberikan hanya 2 juta, tapi kok saya diberikan 5 juta, padahal saya tidak bisa menghabiskan. Itu namanya masalah. Belum lagi misalkan, saya tuh pengen loh Bu, dosen itu kalau mengajar enggak usah memberikan tugas banyak-banyak, tapi nilainya bagus-bagus, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu kan juga masalah. Masalah versi Anda, versi saya, atau versi yang lain itu adalah berbeda. Maka tugas kita itu bagaimana kemudian memecahkan masalah itu ya, karena harapan dengan kenyataan itu tadi berbeda. Ya, saya lanjutkan. Masalah itu tidak sama dengan judul. Ini yang harus kemudian dipahami ya. Mungkin besok akan kita kupas ini ya. Masalah merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Masalah berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dan perlu dicari jawabannya. Kemudian dapat berupa hipotesis ya, yang akan diuji kebenarannya. Sekarang kita lanjutkan untuk indikator masalah.
Cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis ya. Kemudian masih dalam jangkauan penulis ya, seperti tadi dari segi pengetahuan dan ekonomi. Kita berbicara kemampuan penulis bukan hanya kemampuan dari segi fisik, ternyata juga ada kemampuan pengetahuan dan ekonomi. Kemudian belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian. Mengungkapkan masalah dengan bahasa yang ringkas. Kemudian harus orisinal, kemudian aktual dan faktual. Harus bernilai menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Ini ya, seperti yang tadi saya tanyakan kepada Mbak Faiza, adanya kesenjangan antara kenyataan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki. Ini kondisi aktualnya begini, keinginan idealnya begini, ternyata kemudian masih terjadi kesenjangan. Berikutnya adalah memilih judul yang tepat. Dinyatakan berupa proposisi, bukan kalimat, yang memberikan gambaran secara ringkas, tepat, dan jelas tentang gagasan yang akan ditulis. Membuat pembaca tertarik mengetahui isi tulisan. Apa sih sesuatu yang menarik itu? Nah, kemudian mudah diingat dan memancing perhatian. Usahakan tidak mengandung singkatan dan rumus. Judul ini juga perlu dibatasi ya, tidak lebih dari 12 kata selain kata sambung, maka nanti bisa dihitung ya. Kemudian kata kunci ketika membuat sebuah karya tulis ilmiah, ini ada beberapa yang perlu kita perhitungkan. Yang pertama adalah ide itu harus nyentrik ya, mungkin lain daripada yang lain yang mungkin yang sebisanya itu orang lain itu tidak terpikirkan. Kemudian ide itu harus solutif ya. Kita berangkat pada akar permasalahan. Mengapa muncul permasalahan itu? Ide harus seksi ya. Kemudian ide harus menggoda. Menggoda dalam artian orang itu nanti akan tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian ide juga menantang, menantang dalam hal ini orang ingin mencari tahu apa sih yang dituliskan. Kemudian ide tertulis ya. Tulisan merupakan modus komunikasi utama untuk menyampaikan ide. Ide atau gagasan sudah kreatif dan objektif, harus segera ditulis. Jadi kalau sudah punya ide, itu harus segera dieksekusi. Jangan sampai tidak ya, jangan meniru saya. Saya itu terkadang nulis sampai tengah-tengah, kemudian terhenti beberapa bulan ya, atau bahkan ada yang 1 tahun itu baru melanjutkan. Ini tidak boleh ya. Maka harus segera dieksekusi karena ide itu adalah sesuatu yang mahal. Kalau nanti tidak segera dieksekusi, khawatirnya nanti cepat hilang. Kemudian, ide belum dianggap ada kecuali sudah menjadi rangkaian kata-kata. Ini yang harus Anda pahami ya, bahwasanya sebagus apapun ide, ketika ide itu tidak diungkapkan, tidak disampaikan melalui sarana berbahasa yang efektif kepada orang lain, maka dianggap ide itu tidak ada. Skripsimu wis mari, wis neng di neng kene. Nah, itu belum dianggap, belum diakui. Kecuali kalau memang itu sudah dalam bentuk jadi. Mana buktinya? Ini Anda tunjukkan itu. Ya, makanya kalau kemudian ada yang mengatakan ya, pepatah mengatakan skripsi yang baik, bukan pepatah sih, sering sekali ada jargon ya, skripsi yang baik itu bukan dilihat dari bagus tidaknya. Skripsi yang baik atau penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai. Karena kita dapatkan banyak yang kemudian menulis, tetapi menulisnya ini tidak terselesaikan. Ya, itu mungkin Mbak Faizah dari saya ya. Kalau mau dilanjutkan forum diskusi, monggo silahkan ya. Ini sifatnya hanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu pemantik ya. Pemantik itu berarti penyulut lah. Penyulut siapa tahu ada yang tertarik ya.
tertarik untuk bertanya. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa forum kita adalah berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Saya bukanlah di sini itu adalah pemateri, karena kalau dikatakan saya masih awal, bahkan penulis pemula, belum ada apa-apanya ya. Seandainya pun saya di sini dipercayai oleh panitia, itu ya karena faktor kebetulan saja ya. Hanya yang membedakan saya dengan Anda itu hanyalah umur. Dalam artian kalau posisi Anda mungkin umur Anda lahir lebih dulu dari saya, mungkin pengalaman Anda akan lebih banyak dibandingkan dengan saya. Makanya saya menyampaikan bahwa forum kita ini adalah forum diskusi, sharing ilmu, sharing informasi, kemudian juga pengalaman itu. Demikian ya dari saya, Mbak. Monggo bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih sekali ya Ibu Miasaro. Menarik sekali ya materi yang telah disampaikan dari awal sampai tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi langsung saja kita ke forum diskusi ya, agar tidak lama-lama. Baik, untuk sesi pertama mungkin 3 penanya dulu. Yang mau bertanya bisa langsung bertanya dengan raise hand, kemudian mengaktifkan audio, atau bisa bertanya di live chat. Silahkan teman-teman. Kalau tidak ada, begini saja ya, Mbak Faiza, mungkin karena ini sebenarnya kan di format oleh panitia ya, itu adalah pelatihan. Biasanya kalau pelatihan itu, sepemahaman saya, itu seperti forum workshop, itu berarti nanti itu memang akan kita itu diminta untuk berlatih. Berlatih dalam artian, ya itu tadi, diminta untuk menghasilkan sesuatu. Atau begini saja, karena besok saya masih mengisi ya, coba bagi teman-teman semuanya, tolong nanti dicari saja. Saya mengatakan draft kasar tidak apa-apa, boten menopo wis, tidak apa-apa. Misalkan, Bu saya kok tertarik, coba tentukan topik apa sih yang menurut Anda menarik. Karena apa? Belum tentu dari kita semua sama-sama kemudian kita keluar, kita keluar, kemudian kita mencermati fenomena kehidupan yang berada di sekeliling kita, belum tentu kemudian kita memiliki intensitas kepekaan yang sama. Rata-rata berbeda, Bu. Ada yang kemudian melihat, oh saya menemukan permasalahan begini, Bu. Nanti yang lain menemukan permasalahan yang lain pula. Nah, maksud saya begitu, sehingga apa? Ini juga melatih kita untuk sedini mungkin ya, mumpung masih semester awal. Ya, Mbak Faiza ya, ini peserta banyak yang semester awal ya? Iya, Bu. Ya, Banyak misalkan ya 24 lah, atau yang paling tua itu semester 6 lah. Nanti kemudian bisa segera mengidentifikasi sekiranya sesuai dengan bidang keilmuan saya itu permasalahannya apa saja. Nah, permasalahannya itu nanti kalau Anda itu berlarut-larut ya, berlarut-larut dalam artian tidak segera mencari ide seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ide ini harus dicari, tidak bisa kemudian secara spontan. Dari mana didapatkan? Tadi sudah ya, sempat saya bagikan informasi, berarti nanti dengan brainstorming tadi, kemudian curah pendapat, kemudian nanti diskusi, kemudian nanti juga penelusuran ya dari ke perpustakaan ataukah di internet maksud saya. Nah, itu agar ide itu muncul. Nah, kalau kemudian Anda tidak berusaha untuk mencari ide itu, padahal Anda pada semester 6 atau 7, Anda itu kan dituntut untuk segera mengajukan ya, mengajukan untuk judul penelitian yang Anda lakukan.
Kalau Anda tidak, Anda akan kebingungan sendiri. Padahal kunci agar bisa lulus ya, keluar, sebenarnya dalam posisi mahasiswa itu kan pilihannya ada dua ya, dikeluarkan atau mengeluarkan. Kalau mengeluarkan kita dalam posisi terhormat dalam artian aku lulus. Tapi kalau dikeluarkan kan berarti DO. Anda hanya mendapatkan surat keterangan bahwa mahasiswa X ya pernah menempuh studi di UIN 1 Tulungagung, tetapi tidak selesai. Apakah Anda bangga dengan itu? Pasti kan jawabannya tidak. Nah, maka kalau saya mengatakan kepada mahasiswa itu tugas kita itu sebenarnya satu kok. Apa? Mencari masalah. Justru akan menjadi masalah kalau Anda sampai semester 6 itu tidak menemukan masalah. Jangan-jangan Anda yang bermasalah. Wong banyak masalah kok justru tidak tahu masalah. Karena apa? Ya itu tadi, kesalahannya mungkin Anda tidak tahu kalau itu masalah. Maka ini intensitas kepekaannya yang perlu ditingkatkan. Monggo terserah mawon Mbak Faiza ya. Mbak moderator dan juga panitia apakah mau begitu? Nanti mungkin disampaikan saja satu, oh Bu saya punya usul begini Bu, saya bagus Bu, bagaimana Bu kalau begini? Nah, nanti bisa kita komentari secara bersama-sama. Jadi begitu. Nggih, monggo Mbak. Mungkin ini dibuka pertanyaan saja dulu ya Iya, Bu. nggih Untuk monggo. pelatihannya mungkin bisa pada pertemuan selanjutnya karena masih ada RTL ya Bu dari Nggih, kegiatan pelatihan ini. nggih. Silakan Bagaimana Mbak. teman-teman? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Mbak Dila ya. Oke, terima kasih. Terkait masalah yang diangkat dalam karya tulis ilmiah itu, apakah semua masalah itu berpotensi untuk menjadi karya tulis ilmiah, ataukah ada beberapa masalah yang seperti menjadi masalah yang nggak perlu atau menjadi pantangan? Jangan sampai masalah ini diangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah seperti itu, Bu. Apakah bagaimana kriteria masalah-masalah tersebut? Kalau nantinya terus terang itu nanti hanya tergantung ya. Saya akan langsung menanggapi mawon ya. Saya izin. Kalau itu nanti itu akan bergantung, Mbak. Bergantung dalam artian itu berkaitan dengan kejelian dari penulis itu sendiri. Tetapi yang harus dipahami di sini ya, kalau kemudian permasalahan itu dalam tanda kutip masih riskan, kemudian riskan dalam artian masih ada problematik ya, problematik yang di sana itu ibaratnya masih ada perdebatan, lebih baik kita menghindari itu. Karena terus terang kita sebagai seorang penulis ya, dalam sebuah karya ilmiah itu kan kita diminta untuk dalam posisi netral. Ya, netral dalam artian tidak boleh memihak. Oh, misalkan ada perdebatan lah berkaitan dengan adanya RUU, misalkan penerbitan RUU. Nah, sebisa mungkin kalau memang itu masih apa ya, ibaratnya masih memunculkan polemik ya, semacam itu dan kita merasa tidak mampu, ya sudah lebih baik kita mencari yang lainnya. Berbeda kalau misalkan kita pokoknya saya tertarik ini Bu, saya pokoknya tidak bisa diganggu gugat. Kemudian Anda berangkat di sana sudah punya pemikiran, punya dasar teori yang kuat, ya sudah silahkan jalan saja. Itu nanti akan sifatnya sangat subjektif sekali. Ya, apalagi nanti itu kan kebetulan ya ketika nanti misalkan tidak usah jauh-jauh Mbak Dila ataupun juga yang lainnya, nanti ketika menyusun skripsi itu kan nanti punya pembimbing. Pasti pembimbing itu nanti loh yang akan mengarahkan, ojo ngono Mbak, bagaimana kalau begini saja. Nah, perannya di situ. Begitupun dengan kami, saya misalkan ketika kemudian mengajukan penelitian, nanti kan ada tim penilai, ada reviewer,
Jangan begitu, Bu. Bagaimana kalau begini? Nah, begitu seterusnya. Terus ketika kita mau memasukkan jurnal kita, ya, jurnal kita untuk di apa ya, dipublikasikan. Di lembaga jurnal itu ataupun juga di intern jurnal itu kan punya punya reviewer yang akan nanti menilai dan memberikan catatan kekurangan atau kelebihan dari kebanyakan kekurangan ya dari penelitian itu. Misalkan kalau kemarin saya sempat diberikan, Bu, ini datanya hanya 2 loh, kok bisa disebutkan atau digeneralisasi tentang pemerolehan bahasa anak. Kok bisa digeneralisasi kalau bahasanya begini. Nah, tunjukkan kalau ternyata yang diteliti itu hanya dua anak gitu loh. Itu tidak berlaku secara global. Nah, contohnya begitu, Mbak. Makanya tetap ya, dalam artian tidak bisa kemudian secara otomatis bahwa terkadang kita punya ide, kemudian kita mau menulis secara otomatis kemudian karya itu langsung bisa dipublikasikan, kan tidak. Pasti tetap ada masukan-masukan mungkin dari orang atasan yang memiliki kapasitas lebih dibandingkan dengan kita gitu loh. Misalkan saya nanti misalkan di Bahasa Indonesia di UIN 1 ini kan sudah punya profesor ya, yaitu Prof. Jasiri. Itu nanti memberikan rekomendasi, oh gini, 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 bagaimana Bu? Oh iya, nah, contohnya begitu. Jadi yang pasti adalah itu tadi, sifatnya masih sangat subjektif ya. Untuk kriterianya sebenarnya tidak ada, hanya saja kalau pernah pengalaman saya membaca, biasanya sebisa mungkin untuk menghindari itu tadi, polemik ya. Polemik yang itu masih dalam hal ini perdebatan untuk ibaratnya penake ngomong jalur aman lah. Jalur amannya lebih baik untuk menghindari itu semua begitu. Karena penelitian kan dalam rangka bukan sebagai sarana perdebatan kan, tetapi kemudian yaitu tadi memecahkan masalah berdasarkan perspektif bidang ilmu tertentu itu. Begitu Mbak Moderator, silakan pertanyaan yang bagus. Baik, terima kasih Bu Miasaro atas tanggapannya. Jadi seperti itu ya Mbak Dela ya. Mungkin tidak ada batasan atau kriteria dalam pencarian masalah, tapi sebisa mungkin menghindari perdebatan atau polemik-polemik ya. Karena kembali ke tujuan awal sendiri, kalau karya ilmiah itu memecahkan masalah, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Baik, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Maaf izin bertanya. Ya silakan. Maaf Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Ide itu sudah ada, tetapi seringkali untuk penulis pemula itu merasa kesulitan di dalam mengembangkan ide tersebut meski sudah mencari beberapa referensi. Dan penulis itu merasa kesulitan di dalam menggabungkan antara referensi satu dengan referensi yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk meminimalisir hal ini, Bu? Nah, terkait penulis yang pemula. Iya. Terima kasih. Baik ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk kita sampai pada level menulis, itu ternyata jam terbang juga akan mempengaruhi. Dalam hal ini yang harus dilakukan tidak ada kata lain, yaitu adalah ya tulis, tulis, dan tulis. Bagaimana Bu agar saya yang merasa kesulitan untuk menyampaikan sebuah gagasan? Yaitu kembali lagi kepada pengorganisasian ide. Bagaimana agar pengorganisasian ide saya bagus? Maka kalau dulu pada jenjang sebelumnya Anda diajarkan bahwa sebuah paragraf itu terdiri dari satu ide pokok. Tentukan dulu ide pokoknya apa. Dari ide pokok itu dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Misalkan ide pokok saya mau mengangkat tentang kelemahan pendidikan di Indonesia. Nah, maka ide penjelasnya apa? Misalkan ya, kelemahan pendidikan di Indonesia saya sebutkan saja. Misalkan dari segi outputnya kurang, terus kemudian potensi guru kurang. Nah, misalkan begitu. Jadi ini penting. Sehingga apa?
Ketika kemudian kita sudah membuat kerangka karangan, itu akan lebih mudah kita sampaikan dibandingkan dengan kita yang secara otomatis dengan modal tadi buku referensi langsung menulis. Meskipun itu sulit saya katakan. Terkadang kita itu sulit sekali, kita akui. Jangankan Anda, saya pun sama. Saya juga masih penulis pemula loh. Kita itu sekarang apa? Tidak punya waktu untuk mengonsep, membuat kerangka. Lebih sukanya apa? Bawa buku satu gebok, taruh berserakan kemana. Ini baru nulis satu kalimat, cari. Saya butuh penguat teori ini. Mana ya? Di buku yang mana ya? Buka lagi. Tidak ada, lemparkan, ngambil lagi. Nah, contohnya itu begitu. Terus berikutnya. Tapi Bu, itu kan saya kebetulan adalah bukan dari jurusan bahasa Indonesia, Bu. Saya kesulitan untuk menyampaikan gagasan secara baik. Makanya itu tadi, kalau punya teman kos ataupun dari jurusan bahasa Indonesia, minta diajari. Jadi, piye to, sakjane coba deloken tulisanku iki wis apik apa ora. Nah, begitu. Dan tidak kalau perlu itu begitu. Nah, kenapa ini penting ya? Mengapa ini kemudian penting ya? Karena apa? Kita berbicara sebuah karya ilmiah itu bukan dari konteks isi, tetapi dari juga bahasa. Orang lain dapat menangkap dengan baik apa yang kita sampaikan atau ide yang ada pada diri kita ketika kita bisa menyampaikan dengan sarana bahasa yang baik pula. Ibaratnya tidak buletisasi ya. Makanya itu yang kemudian harus diperhatikan. Maka sebenarnya ya ini usul sebenarnya di beberapa di UIN ini ya harapannya segera bisa tereksekusi. Pembimbing itu kalau bisa jangan satu, jadi hanya satu, lek satu itu nanti kesulitan, wes ngomentari isi termasuk bahasa. Lek dulu di kampus saya itu pembimbing itu ada 2, yaitu nanti ada pembimbing satu itu bagian isinya, yang ngomentari dari segi kontennya, kira-kira sesuai enggak kalau penelitian ini, satunya yang sistematika dan bahasa. Saya masih ingat loh, ketika kemudian saya memprint out ya, hasil penelitian skripsi saya, hasil penelitian berupa skripsi, itu diminta bawa penggaris sama pembimbing saya, pembimbing 2, Bu Muaqibatul Hasanah. Muya, sini. Iya, Bu. Coba ini, di dalam PPKI ya, di dalam PPKI itu berapa nomor halaman dari atas, dari tepi kertas atas itu? 0,5, Bu. 1,5 gitu, saya masih ingat. Punyamu ini berapa? 1,6. 1,6 itu sama atau tidak dengan 1,5? Tidak sama, Bu. Kurangi. Nah, akhirnya contohnya begitu. Akhirnya kita dipaksa. Dicoret ya. Jadi dalam artian begitu. Dan ternyata dosen pembimbing 2 melakukan itu bukan hanya di jurusan bahasa Indonesia. Teman saya yang S2 biologi itu juga begitu. Namanya Pak Hedi ya. Kalau nanti yang dari biologi ingin menempuh studi di UM mungkin nanti akan bersinggungan dengan beliau. Meskipun beliau itu adalah orang biologi, ternyata apa? Beliau itu demikian luar biasa paham kaidah bahasa. Namun itu posisinya neng awal kalimat tuh, ndak neng tengah-tengah. Nah, contohnya itu. Mengapa sampai dosen biologi sendiri itu paham kaidah? Ya karena itu tadi, berusaha memicu dan memaksa dirinya untuk belajar. Saya yakin semua di sini itu belajar bahasa Indonesia kan bukan hanya di bangku kuliah kan. Wah, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, SMA 3 tahun, berarti 12 tahun. Tetapi mengapa? Mohon maaf, kemampuan bahasa Indonesia begitu saja. Nah, makanya ini yang menjadikan sebuah evaluasi bagi guru bahasa Indonesia ataupun semuanya saja, bagaimana kemudian bahasa Indonesia menjadikan bermartabat. Bermartabat itu berarti
kita bisa menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu tadi. Ya sesuai dengan penggunaannya. Jadi begitu ya jawaban dari saya. Kerangka karangan yang paling penting. Yaitu buat peta konsep, kalau mungkin ya itulah. Misalkan untuk paragraf ini saya mau nulis apa ya. Jadi itu. Memang sulit, tapi lakukan itu. Kuncinya adalah banyak berlatih. Kalau sudah terbiasa menulis, itu biasanya bikin ketagihan. Benar. Saya pernah mencoba itu. Meskipun terkadang nanti terdorongnya itu karena itu melihat temannya. Ya Allah, kok punya saya digagas sekolah biasanya. Kok punya saya hanya segini ya. Tahun ini kok nggak ada peningkatan ya. Nah, apalagi nah. Tapi nggak apa-apa, itu jadikan sebagai pemicu gitu loh. Karya ini belum selesai, muncul ide baru, nanti dieksekusi. Yang penting kan difikirkan dulu. Contohnya begitu. Oke, terima kasih ya Mbak. Siapa ini? Mbak Cindy kan ya. Iya. Baik Bu, terima kasih atas Lah, jawabannya. ya Saya juga sama-sama. ingin bertanya kembali Bu. Iya, silakan. Seperti pengalaman saya pribadi, Iya. saya kerap kali mendapatkan tugas itu kan mencari judul terlebih dahulu. Nah, itu kebanyakan membuat beberapa judul. Nah, apakah dari pembuatan beberapa judul ini akan mempersulit pemikiran saya di dalam Bu, menulis, langkah menulis begitu? Sebenarnya itu tidak masalah sebenarnya. Dalam artian untuk nantinya kita identifikasi manakah kemudian nanti kan ada beberapa pertimbangan ya. Termasuk nanti pasti ketika Anda membuat sebuah judul penelitian yang akan Anda jadikan sebagai tugas akhir, itu kan biasanya Anda membuat 1, 2, 3. Saya kok tertarik ini ya, saya kok tertarik ini ya, saya kok tertarik ini. Ditata saja. Nanti kalau sudah itu, nanti berikutnya adalah kita perhitungkan yang tadi slide yang sempat saya tampilkan. Dalam artian bisa ditentukan dari menarik tidaknya. Oh, dari 3 ini, mana ya yang lebih menarik? Terus berikutnya, kalau terjawab misalkan B, terus berikutnya ajukan lagi pertanyaan kedua. Mana ya dari 3 ini yang saya kuasai? Oh, ternyata ketemu A. Akhirnya kan bingung. Kok A karo B? Nanti ajukan pertanyaan berikutnya. Mana yang saya sukai? Wes disukai, dikuasai. Nanti nemu lagi. Ini misalkan. Nanti kan akan kemudian dilanjutkan lagi. Bagaimana dengan referensinya? Kok sepertinya banyak ini ya. Akhirnya kan nanti mengerucut dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mengerucut. Oh, koyoke kok sengiki ya dibandingkan dengan yang A ataupun yang C. Misalkan pilihan Anda pada B. Bagus itu, Mbak. Jadi yang Anda eksekusi itu. Tapi jangan dibiarkan. Kita selesaikan yang misalkan Anda pilih B. Siapa tahu ada waktu lain yang A dan C itu bisa Anda eksekusi berikutnya. Maksud saya begitu. Terus kemudian wes nemu. Ternyata kemudian ada lagi muncul. Tadi kan B sudah selesai. Tinggal A dan C. Nah, nanti kemungkinan ada yang akan menggantikan B. Muncul lagi, data lagi. Nanti mana yang akan Nah, jadi begitu seterusnya. Hanya saja terkadang pengalaman saya pun juga masih belajar kok. Terkadang itu nanti karena seiring waktu berjalan itu akan bergeser. Ganti-ganti oi titik iki kok nggak up to date yo, ya apa lek tak ganti gini aja. Nah, contohnya itu adalah begitu dan itu normal, sangat normal. Bahkan terkadang moro-moro kita tawarkan. Kita tawarkan kepada teman kita. Lek kita mau berbuat baik ya, aku rong duwe judul aku duwe arep nah. Misalkan begitu diberikan saja dan itu sah-sah dan boleh-boleh saja. Ada lagi? Sudah ya? Sudah cukup Bu, terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih Bu Muyasaro atas jawabannya. Baik, Ya. teman-teman gimana? Apa masih ada yang ingin bertanya?
Terima kasih. Mungkin kita cukupi saja ya untuk materi kita pada siang hari ini. Mungkin dari Bu Muyasaro ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih ya. Di sini yang perlu kita lakukan adalah tetap kemudian berkarya dan berkarya, meskipun nanti itu akan banyak rintangan ataupun juga halangan ya, yang akan terjadi pada diri kita, apakah itu faktor kesibukan ataukah faktor yang lain. Yang pasti tidak ada salahnya orang produktif itu. Karena justru ketika kita nanti banyak menulis, itu justru banyak manfaat yang akan kita petik ya. Salah satunya adalah eksistensi diri kita juga akan meningkat. Kebanggaan diri kita maksud saya. Bagaimana ternyata orang itu meskipun tidak tahu kita, itu ternyata mengetahui dari karya-karya kita itu sendiri begitu. Jadi tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan itu kita masih sama-sama belajar. Yang namanya belajar itu kan tidak berhenti. Kita terus belajar. Kalau sebenarnya kemarin ketika ada panitia menghubungi saya, kok saya wong saya loh tulisan saya juga masih sedikit. Saya malu pada diri saya sendiri. Nah, tetapi ini mungkin menjadi sebuah tantangan bagi saya sendiri, bagaimana kemudian untuk tetap produktif berkarya, bagaimanapun kesibukan yang luar biasa, maka salah satu kuncinya itu kemauan dan juga tekad yang kuat ya, keluar dari zona nyaman. Wes ngene wes cukup gitu. Dengan begitu kita akan maju ya. Mari kita berkarya. Semoga nanti karya kita itu benar-benar memiliki kontribusi besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Begitu ya, Mbak Faiza. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk materi sistematika penulisan karya ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sejak saya memandu materi pada siang hari ini ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama. Untuk teman-teman tetap stay di room ini ya, karena setelah ini masih ada sesi sarasehan. Cek. Halo, tes. Bisa didengar ya? Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari sekian banyak peserta yang mendaftarkan diri di grup WhatsApp, dan alhamdulillah ada tadi ada sekitar 30 ke atas, namun sekarang tinggal 25 karena ada yang berhalangan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mengikuti acara pelatihan karya tulis ilmiah yang dipandu oleh Bu Muyasara dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang menjadi materi sejak hari pertama kemarin. Oke, ini dari kaum dari teman-teman yang kebanyakan wanita ini, perempuan ini, apakah ada ikut-ikutan mau ngomong sesuatu tentang perbedaan pelatihan kita pada hari kedua ini? Kalau dari saya sendiri ya, pelatihan pertama kemarin itu sebagai dessertnya, sebagai pembukanya. Kalau dalam sebuah pelatihan itu kita ada motivasi berkarya. Selain itu kita juga dikenalkan tentang hal penggalian ide dan lain sebagainya. Nah, dari pelatihan hari kedua ini sepertinya lebih serius lagi, lebih kompeten lagi bahwa ada masalah yang bisa dibahas, sumber-sumber masalah, ada topik-topik dan juga bagaimana sih membuat karya ilmiah, dari mana sumbernya, dan juga bagaimana
kriteria penulisan yang baik dan benar. Jadi semakin hari itu kita memang memiliki tambahan ilmu. Ilmu kita itu bertambah terkait dengan pelatihan karya tulis ilmiah. Kalau dari saya sendiri itu seperti itu. Kalau dari teman-teman ini ada kesan lain apa enggak? Dari Mbak Indah Septiana. Ini saya kira Mbak Septiani, ternyata Septiana. Terima kasih sebelumnya. Seperti kurang lebih sama saja seperti pendapatnya Mbak Dila ya. Suaranya kurang bagus. Bentar. Coba dites lagi. Tes. Kedengeran Mbak? Kedengeran? Kurang lebih sama seperti pendapatnya Mbak Dela tadi. Mbak Indah ini kemarin mengikuti pelatihan pertama apa secara langsung apa yang kedua, ikutan yang materi kedua? Mantap. Jadi memang semakin hari itu memang ada tambahan, ada yang berbeda gitu dari pelatihan ini. Kalau dari memang tergantung pribadi masing-masing, apa yang didapatkan memang apa yang dia usahakan gitu. Jadi teman-teman memang semoga kita bisa memetik banyak ide, banyak bermunculan, banyak masalah yang bisa digali. Tadi kan Bu Muyasaro bilang kalau masalah itu memang harus dicari gitu. Kalau kita nggak ada masalah, jangan-jangan kita sendiri yang bermasalah seperti itu. Mbak Indah ini dari mana? Angkatan 19, Mbak. Siap-siap. Temannya Mas Operator itu. Temannya Mbak Gisti. Oh, Mbak Gisti ya. Oh, dari ruang Zoom ini selain Mbak Indah ada lagi yang mau bicara? Mbak Khalisa mungkin? Atau dari kaum Adam? Mas Akil Maulana Marwan. Ayo bebas, semuanya bisa saling mengungkapkan pesan dan kesannya di sini sebelum menjelang waktu duhur. Ya, sepertinya banyak yang sudah masuk waktu duhur. Ya, di sini ada yang stay di Tulungagung. Alhamdulillah ada, Kak. Oh, ada. Selain Mbak, siapa itu? Mbak Walbaiti. Ada lagi yang masih di Tulungagung. Mungkin bisa COD. Oh, maaf. Ada Mbak Dela. Ada, oh ya. Mbak Faiza. Selain Mbak Faiza, ada lagi yang masih di Tulungagung. Mungkin kita bisa sharing-sharing secara offline gitu. Ya. Oh ya, untuk pelatihan karya tulis ilmiah ini besok akan dilanjutkan juga oleh materi sebelumnya, yakni Kak Rizky Saputra dan juga ada Bu Muyasaroh yang di jam pagi itu ada Bu Muyasaroh dan juga jam siang ada Kak Rizky Saputra. Jadi tetap
semangat untuk menuntut ilmu, menggali pengetahuan, dan juga menemukan masalah yang bisa digunakan untuk praktek-praktek di pertemuan selanjutnya. Oh, Mbak Dewi di Tulungagung ya? Ini di pondok pesantren atau di kos, Mbak? Di rumah, Mbak. Pakel. Oh, Nggih. rumahnya mana? Pakel. Kecamatan Pakel. Nggih. Mana? Deketnya Bandung. Oh, dekatnya Bandung. Wah. Oke. Oke, atas semua partisipasi dan juga semangat dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih dan semoga kali ini kita bisa tetap selalu belajar dari pelatihan yang